Perkenalkan, nama saya Evi Safira dengan NIM 2111752, Prodi PGSD. Perkenalkan, saya Ranti Marliani dengan NIM 2111750, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nama saya Arta Mahira Syahwa dengan NIM 2111747 dari Prodi PGSD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Irfan Hilmi dengan NIM 2111715 dari Universitas Trilogi, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Widyastuti. Saya dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 2111756. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang empati. Apa sih yang dimaksud dengan empati itu? Empati adalah kemampuan seseorang untuk menyadari perasaan yang dimiliki orang lain dalam melakukan bentuk tindakan sosial untuk membantu, sehingga sikap empati memiliki konsep yang erat kaitannya dengan rasa kasih sayang maupun rasa iba. Bahkan terkadang sikap empati itu meliputi perasaan atau respon terhadap perasaan orang lain seperti kasihan, sedih, maupun rasa sakit. Atas dasar inilah kegiatan berpikir yang dimiliki oleh manusia sebagai makhluk sosial yang berkaitan erat dengan perasaan yang ditimbulkan saat berhubungan atau melakukan syarat interaksi sosial dengan orang lain. Contoh empati itu meliputi dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama adalah membantu korban bencana alam, yang kedua mendirikan rumah singgah untuk menampung anak-anak jalanan, yang ketiga memberi pelatihan kerja kepada pengemis, yang keempat mengumpulkan dana sumbangan, yang kelima memberikan ilmu yang kita miliki terhadap orang yang tidak memiliki kemampuan atau ilmu yang memadai. Yang kedua ada contoh empati dalam kehidupan keluarga. Yang pertama, menghormati pengorbanan yang dilakukan oleh orang tua. Yang kedua, tidak membuang-buang makanan karena di saat yang sama masih banyak orang yang tidak dapat makan. Yang ketiga, membantu pekerjaan orang tua dalam mengurusi pekerjaan rumah. Yang keempat, tidak bersenang-senang saat keadaan orang tua sedang mengalami kesusahan. Yang ketiga, ada empati dalam kehidupan sekolah. Yang pertama, menghibur kawan di sekolah yang sedang bersedih. Yang kedua, turut membantu dan menyelesaikan masalah bila teman sepermainan sedang berada dalam kesusahan. Yang ketiga, menyampaikan rasa belasungkawa ketika teman di sekolah di mana salah satu anggota keluarganya meninggal dunia. Yang keempat, menjenguk kawan yang sedang sakit. Yang kelima, membantu teman ketika sedang sulit. Yang terakhir, empati dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tidak menghambur-hamburkan uang untuk digunakan membeli barang. Yang kedua, tidak menyalakan musik keras-keras saat tetangga terdekat kita sedang sakit. Yang ketiga, tidak membuang sampah sembarangan agar tidak memberatkan pekerjaan petugas kebersihan. Yang keempat, merapikan bekas makanan kita ketika berada di restoran cepat saji. Manfaat-manfaat empati. Yang pertama, menjadikan pribadi yang pintar. Empati akan membuat individu dengan mudah melakukan hubungan yang baik terhadap individu lainnya. Di dalam empati terdapat 3 macam jenis empati. Yang pertama, empati kognitif. Empati kognitif adalah kemampuan untuk memahami perspektif orang lain. Di dalam empati kognitif ini hanya memahami bagaimana perasaan orang lain, bagaimana pola pikir orang lain, dan bagaimana keadaan mental orang lain tersebut. Di dalam empati kognitif ini belum ada berupa tindakan. Yang kedua, empati emosional. Empati emosional adalah kemampuan untuk merasakan perasaan orang lain. Jadi di sini kita bisa merasakan juga perasaan orang lain tersebut seperti apa, maksudnya dalam keadaan apa sih, entah dia lagi merasa sedih atau senang, seperti itu. Dan yang ketiga, perhatian empatik. Perhatian empatik adalah kemampuan untuk merasakan apa yang orang lain butuhkan dari kita. Jadi pada perhatian empatik ini kita bisa memahami dan merasakan apa yang orang lain tersebut rasakan, dan pada perhatian empatik ini akan memicu rasa peduli, rasa untuk membantu. Jadi dalam perhatian empatik ini ada berupa action atau berupa tindakan, seperti contohnya
teman kita sedang merasakan kesulitan. Nah, kita bisa membantunya. Nah, itu berupa tindakannya. Seperti itu. Adapun ciri-ciri empati, yang pertama, kemampuan memahami orang lain, yang kedua, memahami bahasa isyarat, yang ketiga, peran yang dilakukan, yang keempat, memahami diri sendiri, yang kelima, tidak berlarut dalam masalah orang lain. Dia bilangin gak bisa. Saya pasti sekolahin adik-adik, Bu. Diam kamu. Bilangin gak ngerti lu. Saya pasti. Maaf Bu ya. Maaf ya Bu. Datanglah Mas Kaos Merah memarahi Ibu Amelia karena melihat tindakan Ibu Amelia yang kasar kepada Tiara. Jangan mentang-mentang dia kerja sama lu sembarangan. Diam ya Mas, ini bukan urusan Mas. Memang bukan urusan, tapi ini manusia. Pergi dari sini biar kita nggak lihat. Terlihat pula Mbak baju putih kerudung biru tua menolong Tiara dan menegur Ibu Amelia. Jangan aja lu mau memperlakukan manusia kayak gini. Mentang-mentang lu punya duit. Dia berkali-kali dia nggak bisa. Gratis ini. Maaf Mas, bukan urusan Mas ya, ini urusan Memang saya. bukan urusan saya, tapi ini manusia. Saya tahu. Ya terus kenapa Tapi kayak ini gini? menjadi urusan saya karena dia kerja sama saya. Jaga dong harga Bukan diri kita orang. Mas itu. Jaga harga diri orang. Jangan dipecat Bu, saya masih sekolahin adik-adik Bu. Dalam sosial eksperimen kali ini terlihat banyak orang yang awalnya diam saja dan cuek terhadap Tiara. Namun karena perbuatan Ibu Amelia yang sudah mulai kurang ajar terhadap Tiara, membuat orang-orang di sekitar mulai peduli dan membantunya. Lu punya harga diri, jangan udah biarin. Dari video tersebut dapat dilihat bahwa ibu majikan itu merupakan salah satu contoh orang yang tidak memiliki rasa empati. Mengapa? Karena pertama, ia memarahi pembantu tersebut di depan umum dengan tidak memiliki rasa kasihan sama sekali. Kedua, tidak mau mendengarkan penjelasan pembantu tersebut tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dan yang ketiga, berkata-kata kasar yang sangat menyakiti perasaan si pembantu tersebut. Dari cuplikan video tersebut dapat kita lihat bahwa pria dengan baju merah ini memiliki empati yang sangat besar. Kenapa demikian? Karena pria ini memiliki apa yang disebut dengan empati kognitif, empati emosional, lalu yang terakhir adalah perhatian empatik. Maksud dari empati kognitif yaitu ia mampu memahami perspektif orang lain. Maksudnya ia mampu memahami apabila ia berada di posisi pembantu tersebut, di mana ia memiliki gaji yang sangat kecil tetapi dengan perlakuan yang sangat tidak baik. Selanjutnya yaitu empati emosional. Maksudnya adalah ia mampu merasakan apa yang dirasakan orang lain. Dapat dilihat dari video bahwa pembantu tersebut mengalami kesedihan yang luar biasa karena mendapatkan perlakuan dari majikannya dan ia mampu merasakan hal tersebut. Lalu yang terakhir adalah perhatian empatik. Maksud dari perhatian empatik yaitu ia mampu merasakan apa yang orang lain butuhkan dari dirinya. Lalu ia juga bertindak. Dapat dilihat dari video bahwa si pembantu ini sangat membutuhkan bantuan dari orang sekitarnya, di mana ia memohon-mohon kepada majikannya untuk tidak diberhentikan dari pekerjaannya. Dari sini pria tersebut mengambil inisiatif untuk membantu si pembantu tersebut. Dari cuplikan video ini kita mendapatkan pelajaran yang sangat luar biasa, di mana kita harus menghargai orang apapun pekerjaannya. Baik, sekian video kali ini. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di video selanjutnya.